seolah-olah dia kalau itu mungkin dia terpandungan. Nah, bandung, pasti memang dalam bergerak, ya, agar burungnya tak terbang. Karena kita nak menangkap. Atau ketika ular lewat di atas kaki kita, pernah ular lewat di atas kaki? Pernah? Apa yang buat ular? Lari. Nah, lewat ular di kaki biar jangan bergerak. Sebab gerakan sedikit saja bisa menyebabkan dia membantu kita. Nah, sahabat itu di depan Nabi seperti kata Hanzalah, kalau di depan Nabi seolah-olah di depannya ada surga. Tapi balik ke rumah, pada lupa lagi. Makanya jangan balik ke rumah. Malam ini kita di sini aja. Biar kita ingat surga. Maka sering-seringlah ke masjid ini. Karena di masjid ini nampak gambaran surga. Tapi kalau di rumah sering nampak gambaran neraka. Apalagi kalau suka cekcok pula sama suami atau istri. Makanya Ali bin Abi Thalib dulu ketika ada sedikit clash dengan istrinya Fatimah, kemana dia pergi? Ke masjid. Sehingga ketika ditanya oleh mertuanya, di mana Ali? Di masjid. Senang benarnya. Ya kan? Jadi kalau apa-apa nanti ada apa istilah kalau di bagian monggok namanya. Monggok sama. Monggok aja. Lah biasa monggok. Monggok. Jangan pergi ke rumah orang tua. Soalnya nanti tidak dijemput. Ingin pulang tak dijemput, kerasa takut kena Mik ke belakang. Tali mik beliau. Apa sih? Tidak bagus tampilannya. Dikat lagi, diulang dari awal. Ya, harusnya dari tadi tuh bilang. Ulang lagi, Pak. Lanjut aja. Tidak perlu tampilan ya. Alhamdulillah, tampilan tidak begitu penting. Jadi kalau datang ke masjid ditanya oleh orang tua atau mertua, di mana suamimu? Di masjid. Besok datang lagi, di mana? Masih di masjid. Sampai 3 hari masih di masjid. Ditanya ngapain lama di masjid? Iktikaf. Iya kan? Iktikaf. Orang iktikaf Ramadan, kemarin Ramadan tidak ikut iktikaf. Qadha sekarang. Jadi tidak diketahui orang kita sedang cekcok. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, semoga selawat bersambung kepada Ahlu Baiti Rasulillah, kepada para sahabat dan siapapun yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Kita berharap dengan pengajian-pengajian seperti ini kita menjadi pengikut yang setia pula. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang surga itu indah. Kita tadi berasal dari surga. Alhamdulillah, Allah jadikan fitrah manusia dimanapun asal muasalnya, apapun jenis dan ras sukunya, pasti merindukan kampung halaman. Betul kita? Kemanapun kita merantau, pasti rindu pulang kampung. Sahih Pak ya? Makanya Nabi SAW ingatkan, kun fid dunya
ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing tidak nyaman lama-lama di negeri orang. Makanya dulu ketika tamat, saya memilih pulang. Banyak godaan tuh tidak pulang. Tapi saya punya prinsip, hujan emas di negeri sendiri lebih baik daripada hujan batu di negeri orang. Hah? Iya. Hujan emas di negeri sendiri lebih baik dari hujan batu di negeri orang. Di sini banyak emas, apalagi di Jawa. Iya, banyak emasnya, apalagi di Jawa. Negeri kita ini kaya, cuman belum barokah. Itu saja masalahnya. Kaya raya atau kaya. Dia bunyinya kaya raya dan kaya, cuman belum barakah karena kita belum melengkapi syarat-syaratnya, sehingga belum merasakan indahnya surga dunia di sini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, semua kita rindu pulang. Dan pada umumnya orang pulang kampung tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Betul? Maka Allah berikan pula peluang-peluang, lowongan-lowongan kerja di atas permukaan bumi ini. Walakum fil ardi sambung mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu di permukaan bumi ini tinggal menetap sampai batas waktu yang tertentu. Tadi kami bicara-bicara ya tentang umur sensitif. Teman-teman saya, rekan saya di UIN Suska Riau, ada yang meninggal umur 51, 52. Saya 53 atau hampir 53. Ada profesor bilang, Ustadz, umur 51 sampai 53 umur sensitif, umur kritis. Ya 51 sudah, 52 sudah. Jangan-jangan saya yang 53. Pak, andai saya mati, mau Bapak doakan? Hah? Masa enggak mau, Pak? Bapak mendoakan saya, Bapak yang paling beruntung. Tahu kenapa? Nabi mengatakan, man da'a lil muslimina wal muslimat kataballahu lahu bikulli muslimin wa bikulli muslimatin hasanah. Siapa yang mendoakan orang Islam, orang mukmin, muslim, muslimah, Allah tuliskan baginya dari setiap orang muslim dan muslimah yang dia doakan satu kebaikan. Berapa umat Islam hari ini? Berapa umat Islam hari ini? Hah? 1 miliar satu tuh coba. Sekarang sudah hampir 2 miliar. Berarti kalau Bapak baca doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, dapat 2 miliar kebaikan. Makanya jangan bakhil ya Pak ya. Pak, perlu pakai cekawang dulu? Nah, enggak kan? Ya, yang diberikan Allah jauh lebih besar dan berlipat. Untuk kembali, karena kita sifat fitrah kita tidak mau pulang kecuali bawa bekal, bawa bawaan. Kalau tidak malu kita sampai di rumah Pak, percuma merantau 2 tahun 3 tahun pulang minta kau mak lagi. Mak nak berbini ke? Ada binti ya? Tak ada binti. Bisa? Percuma kamu merantau lama-lama. Makanya Abdullah bin Umar yang terima wasiat tadi dari Nabi alaihi salatu wassalam, dia praktikkan, iza asbahta fala tantadhir al-masa
bila kau berada di waktu pagi jangan tunggu sore, amalkan langsung. Wa iza amsayta fala tantadhir as-sabah, bila kau berada di waktu sore jangan tunggu waktu pagi. Kenapa? Kita sedang musafir, kita kadang sedang jadi orang asing di sini. Kampung asli kita di surga. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Apa sampean? Apalah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Wahai, kami katakan, hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga. Diam saja? Tidak, menikmati. Maka surga itu menikmati. Ya Pak? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah yang enak-enak, enggak ada yang enggak enak di surga. Semuanya enak. Haitsu syi'tuma, apapun yang kamu mau berdua. Surga, semua yang kita mau ada di dalamnya. Saya, apa yang tuh mau di surga? Hah? Mau WC yang bersih? Tidak perlu WC di surga. Surga tidak perlu WC. Kalau ada capek ngantri-ngantri di WC di dunia, Ustaz, ya minta WC yang tanpa ngantri. Tidak, di surga tidak ada WC. Kalau sempat tuan-tuan tak perlu WC dan sehat selalu, senang tak hidup tu? Kan yang sering bikin lambat tu WC itu, betul? Apalagi kalau WC di Muzdalifah, yang pernah haji. Kemarin kami pergi di waktu bukan haji, banyak rupanya WC. Tak perlu ditambah, tapi di musim haji seperti tak ada antrian. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika diuji dengan ujian dari sekian jumlah buah-buahan, pohon-pohonan, semua kesenangan, diuji dengan satu ujian, atau awak tidak lulus ujian. Memang subuhat syaitan itu luar biasa, Pak. Ya, syaitan bilang, Adam, saya lebih tua dari kamu, lebih duluan makan garam. Makan garam pun dibanggakan gitu. Padahal kebanyakan garam darah tinggi. Kadang saya lebih duluan makan garam kamu. Nah, akhirnya Nabi Adam sudah dilarang Allah jangan dekati itu. Fatakuna minal khasirin, nanti kalian rugi. Tapi padallahuma bighurur, dirayu, dipedaya. Setan bilang, innilakuma laminan nasihin, saya ini menasihati kamu berdua. Apa subuhatnya? Manaha rabbukuma an hadhihi syajarah antilkuma manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Adam, percayalah sama abang, kan iblis lebih tua kan, percayalah sama abang, saya menasihati kalian, kalian mau tidak kekal di surga ini? Tentu mau bang, katanya. Nah, oleh sebab itu maka ikuti saya. Padahal Allah sudah bilang jangan dekat, dirayu juga. Akhirnya Allah tak larang. Kamu kan belum ada waktu itu, saya sudah ada rahasia, Masya Allah, rahasia maqasidus syariah, ya, yang kamu tidak diketahui, yang tidak kamu ketahui berdua.
Allah tak larang kalian berdua memakan buah pohon ini, kecuali kalau kalian makan, kalian akan jadi malaikat. Habis itu kalau jadi malaikat, kekal di surga. Ada dengar subuhat abang yang seperti itu, abang iblis? Ya udah, udah iblis. Terperayalah keduanya. Kan banyak subuhat begitu kan. Jangan ragu. Ini adalah disukai Allah. Mana buktinya? Kan Ustaz bilang, kan Buya cakap. Ya kan? Kiai yang wasiatkan. Mana dulu, mana SK-nya, mana buktinya, mana dalilnya? Masa tidak mungkinlah Kiai bicara tanpa dalil. Mana dalilnya? Ya kita nggak tahu, cuman Kiai pasti tahu. Lalu kita hadapkan, ini dari Nabi SAW, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih percaya sama abang iblis tadi. Allah bilang, ini musuh kamu. Yang namanya musuh pernah menginginkan kebaikan untuk kita? Pernah? Tidak akan pernah. Makanya saya heran ketika ada orang-orang Islam, para pakar, orang-orang hebat, cerdas, belajar Islam ke orang yang memusuhi Islam. Paham? Kalau tidak paham saya jelaskan. Paham? Belajar Islam ke orang yang bukan Islam. Sama dengan Adam belajar petua kepada iblis. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yang katakan orang Yahudi takkan ridha dan Nasrani tak akan ridha sampai kalian mengikuti cara mereka beragama. Gimana cara beragama mereka? Mereka tidak tahu lah. Ikut apa? Sudah kecuri nantarang bego. Iya. Karena kita tidak tahu cara beragama Yahudi dan Nasrani apa. Segala sesuatu yang tak masuk logika, tak sesuai dengan rasa, mereka tolak. Iya, betul. Agamanya agama logika, sehingga berubah agama Islam menjadi agama Yahudi. Berubah agama Islam menjadi agama Nasrani. Itulah yang dipelajari oleh orang-orang hebat kita ke barat. Belajar agama berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan. Tak kecuali sekarang kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita punya ulama-ulama yang istiqamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini nampak panjang kaji gitu sih. Mau kuliah besok pagi. La haula wala quwwata illa billah. Anak tak inginnya pendek tadi. Ternyata ada jumpa tuan-tuan nih, bangkit semangatnya. Memang tuan-tuan luar biasa. Dia menularkan energi positif. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi untuk kembali itu supaya ada bekal, Allah buka lowongan-lowongan kerja yang banyak. Ya kan? Dan Allah juga berikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai di setiap masa dan tempat. Nah, umat ini dapat bagian yang paling baik. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah mencipta dan memilih sesuai yang Dia inginkan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Dia lebihkan umat ini di rumah lain, tidak. Kita yang ditanya. Makanya ketika di akhirat, ini hadis menceritakan kejadian nanti di akhirat. Nabi katakan perumpamaan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani dan umat ini dalam beramal seperti kamathali rajulin istajara ujara.
Seumpamanya seperti seorang majikan, seorang tuan, pemilik pekerjaan menyewa para pekerja. Jadi kita ini semuanya adalah pekerja Allah tabaraka wa taala untuk menghidupkan bumi ini dengan ngapain kita di sini? Dengan amal, dengan ibadah, supaya Allah tidak murka kepada penduduk bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita ini adalah pekerja-pekerja yang Allah kirim ke sini. Siapa yang bekerja dengan baik dapat upah sempurna. Makanya Allah patut dicontoh ini. Allah itu kalau hambanya semakin ikhlas, maka gajinya dinaikkan. Kalau kita bekerja dengan orang semakin ikhlas, gajinya dipotong. Itu bedanya. Allah kalau tahu kita semakin ikhlas bekerja dan beramal, Allah naikkan upahnya. Betul? Betul enggak? Tapi kalau kita bekerja dengan orang, tahu kita ikhlas, Ustaz Dasman itu orangnya ikhlas, enggak usah besar-besar dikasih gaji. Ya? Betul kan? Makanya bekerjalah karena Allah, jangan karena manusia. Kalau bisa, jangan gantungkan diri pada manusia, tapi gantungkan pada Allah tabaraka wa taala. Walaupun kita bekerja sekarang dengan orang, niatkan lillah, karena gaji dari Allah lebih besar. Gaji dari manusia tidak boleh ikhlas pada manusia. Ikhlas pada manusia kurangi gaji deh. Ini tidak banyak tuntutan dudonya, ya. Kalau beliau itu tidak banyak tuntutan, bara dibagi ya, hanya tidak akan menolak sama angguk sini, ya kan? Akhirnya orang digaji 3 juta, digaji 300.000. Allah musta'an. Habis waktu sih. Kita baru mau kedimah, woi. Oh gitu. Tengok dulu, ambo cek. Ini memang jam digital tuh selalu bermasalah. Dicek dulu Pak ya, jangan azan dulu sebelum masuk waktu. Ini mohon maaf, saya selalu melihat jam di masjid-masjid dimanapun saya pergi, rata-rata jam digital maju. Ini lemah sinyal di sini ya. Bukan agak lemah sekali. Udah pas? Udah, oke. Silakan azan dulu, biar saya rehat sedikit. Nah. Tidak ada yang azan, saya azan. Kalau pada menolak, saya muazin internasional. Jazakallah khair. Syukran. Kenapa? Semua. Allah Allah. Allah Allah. Soalnya. Sudah ada. Di situ ngomongnya Muhammadiyah. Masya Tapi Allah. Muhammadiyahnya yang tulen gitu. Nggak ikut politik. Oh gitu. Jadi dengar kata bid'ah udah biasa. Oh ya. Alhamdulillah. Bahkan di kampung sini anti tahlilan, anti zikir bersama. Masya Allah. Sudah ada.
Sudah. Sudah. Ya Allah. Wa nashhadu anna Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat orang-orang para penerima upah saat itu sangat-sangat diperlukan. Sedikit aja kurang kita tidak mau terima. Makanya kata Nabi SAW, fa'amilatil yahud minal ghadwati ila dhahirah. Ibaratnya jadi Allah utus kita ini jadi pekerja-pekerja di sini dengan upah yang telah disepakati kontraknya. Masih ingat kontraknya, Pak? Hah? Dalam rahim. Tidak ingat lagi? Nah, siapa yang ingat perjanjiannya dengan Allah dalam rahim? Nah, sudah kita terima kontrak. Fa'amilatil yahud, orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Wa amilatin nasara minal zahirati ilal asr. Nasrani beramal, bekerja dari zuhur sampai asar. Ini kalau dalam bahasa dinasnya masa waktu efektif. Waktu efektif dinas biasanya. Kan ya Pak? Ya, dari jam 7 sampai jam 4 sore kan? 3 sore waktu efektif. Wa amiltum antum, lalu kalian wahai kaum muslimin, min ba'dil asri ila ghurubis syams, sampai dari setelah asar sampai maghrib. Itu ujung-ujung waktu. Nah, tapi upahnya mana yang lebih besar? Nabi katakan fa'utiyal yahud wan nasara qiratan. Orang Yahudi dan Nasrani upahnya satu qirat. Kalau ditanya Nabi dalam hadis yang lain tentang pahala orang ikut menyelenggarakan jenazah dikasih satu qirat. Satu qirat itu seperti menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Hah? Ya bangga dulu Pak. Nya sewanto hilang nanya.
sebentar menghapusnya. Karena banyak yang tidak divalidasi, akhirnya hilang catatannya. Nauzubillah. Tahu tak besar Gunung Uhud? Tidak terlalu besar, panjangnya hanya 7,2 km. Iya Ustaz ya? 7,2. Kecil kan? Nah, panjang loh. Tingginya lebih kurang 1000 meter, lebih sedikit atau kurang sedikit. Besar? Ada yang punya emas sebesar itu di sini? Enggak, kalau ada saya ajukan proposal, Pak. Serius ini. Nah, ya banyak proyek dakwah kita yang belum apa Ustaz ya. Nah, tadi kayak Ma'had Ali Al-Fatih tadi belum ada gedungnya nampaknya Ustaz, masih rumah kan. Kalau ada yang punya sebesar Gunung Uhud emas, saya nak bantu review untuk minta ke bapak-bapak. Tidak apa-apa. Biasanya tidak mau bikin proposal, tapi kali ini mau saya. Ada? Tunjuk tangan. Enggak ada rupanya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang muslim, orang Islam diberi dua qirat. Nengok orang Islam terima gaji lebih besar. Orang Yahudi Nasrani protes. Kami bekerja amilna aktsar wa atwal, kami bekerja lebih banyak dan lebih panjang masanya. Fa'tina qiratan gaji kami ke 1 qirat. Wa amilal muslimuna, lalu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja pendek, badan kecil-kecil, tenaga kurang pula, hawa besar, tenaga kurang, tapi digaji dua qirat. Allah. Padahal lalu Allah SWT ingatkan mereka, hal zalamtukum min haqqikum syai'an. Yang jadi ukuran bukan banyak sedikitnya, tapi ada enggak yang dizalimi hak kalian? Itu kata Allah kepada mereka. Ada enggak hak kalian, gaji kalian yang tidak dibayar? So, ada enggak gaji kalian tidak dibayar? Jawabannya enggak. Kalau gitu, yang saya lebihkan itu karunia. Dzalika fadlullahi u'tihi man asya. Itu karunia aku berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Ya Pak? Ya kalau besok gaji Presiden Jokowi dengan Presiden SBY, jangan bawa gila SBY dia dulu 84 juta nih. Jokowi kok 100 Bapak? Jangan hitung gaji orang lah. Ribet kita. Ya kan tidak sama gajinya kan, apalagi di zaman Pak Soeharto lebih rendah lagi. Tidak bisa protes. Karena itu yang ditetapkan pada masanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, kita ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diberikan kesempatan bekerja. Cuman bukan asal kerja. Tonton pernah tidak bekerja tidak keluar gaji? Tidak dibayarkan gajinya. Kok pada natep tidak jelas? Pernah tidak bekerja tidak dapat gaji? Tidak pernah? Pernah? Kenapa? Apa? Kalau di pemerintahan tidak ada SK. Tidak ada SK. Saya sering mengerjakan tugas-tugas. Kalau menurut orang besar, dan orang menyangka honornya besar, tetapi kecewanya besar. Iya. Menurut Bapak, kalau saya jadi penterjemah menteri, orang luar negeri, besar tidak pekerjaannya? Pak, datang menteri dari Arab Saudi, suruh saya penterjemahnya. Besar tidak perkara kerjaan? Bapak tidak mau jawab sih, kenapa sih? Kerja besar tidak? Iya kan, hubungan kedua negara, antar negara, internasional kan? Kalau menurut Bapak, patut tidak saya terima gaji besar, honornya? Tak juga mau Bapak kasih saya honor besar.
Oh takut dia, takut diminta. Nah, takut salah jawab. Oh iya betul juga ya. Nah, harusnya honornya besar. Tetapi alhamdulillah tidak ada honor. Tahu enggak sebabnya? Enggak tahu juga. Enggak ada Enggak ada SK. Hah. Tengah ngono, Pak. Iya. Jadi MC, biar keren dikit namanya kan. Protokol. Di acara KTT ASEAN. Apa? Harusnya tinggi enggak honornya? Tinggi ya? Tapi alhamdulillah enggak ada. Ustaz DP dikiranya harusnya dapat honor besar. Patutlah ganti-ganti mobilnya katanya. Padahal yang saya bawa mobil orang. Kau mesti apa sebab? Tahu enggak sebabnya? Enggak ada SK. Enggak ada SK. Di luar negeri, di Arab Saudi, saya sering membantu di percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah. Pernah dengar? Hah? Pernah ke situ? Yang pernah kalau kita masuk, insya Allah dapat hadiah masing-masing mushaf di situ. Ya saya. Sering saya bekerja dipanggil, kadang 2 jam, 3 jam menerjemahkan surat-surat tuan-tuan yang masuk dari Indonesia. Selepas itu katanya jazakallahu khairan. Nah, memang diamalkan betul hadis itu. Ya. Iya, man asdalakum ma'rufan faqalu jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapa yang berbuat kebaikan lalu ucapkan jazakallahu khairan berarti sudah benar-benar telah membalas. Nah, jadi jazakallahu khairan dah puas ya. Iya. Ya, Pak. Kenapa enggak ada? Enggak ada SK. Ya, Pak. Ada satu lagi, tapi jangan kasih tahu orang lain dah. Masih banyak, tapi masih ada. Saya khutbah di depan presiden. Kira-kira honornya besar enggak? Antum kira begitu memang? Jangankan depan presiden. Isi acara dengan wali kota aja. Teman anak buah saya di kantor bilang, "Ustaz, kapan traktir Ustaz?" Dia mengira honornya 16 juta. Padahal hanya di bawah 600. Khutbah depan presiden. Tim daerah mengira honor dari pusat. Pusat barangkali mengira dari daerah. Ujung-ujungnya enggak ada honornya. Atau mungkin dia bilang Ustaz itu ikhlas. Tak dibayar pun enggak apa-apa. Subhanallah. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya saya tarik kesimpulan, dan kesimpulan ini benar, bahwa pekerjaan yang tidak di-SK-kan, kalau tuan-tuan tidak mau tanpa upah, jangan dikerjakan. Paham? Paham ya, Ustaz? Enggak, orang sini paham enggak? Paham enggak? Enggak paham enggak? Apa enggak minta vulgar nampaknya. Saya enggak mau bahasa-bahasa vulgar tu, Pak. Segala pekerjaan yang mengharapkan upah dan mengharapkan pahala di akhirat, kalau tidak ada perintahnya jangan dikerjakan, walaupun pekerjaannya bagus. Seperti tadi tampil di KTT, bagus enggak pekerjaannya? Iya, enggak tanggung-tanggung, MC berbahasa Arab. Iya. Walaupun orang bilang dah sebenarnya pandai bahasa Arab, tapi diambil juga orang pelosok sana tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Masalahnya hanya tidak ada SK. So kalau ada SK nanti dituliskan di situ segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah atau negara. Demikian juga di sisi Allah segala biaya pahala yang timbul akibat amalan ini dibebankan pada
anggaran dan belanja pahala akhirat. Oleh sebab itu, dari mana Ustaz boleh mengatakan itu? Sebab Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada kami perintahkan, maka amalannya siap-siap untuk ditolak. Apa sebab? SK tak ada. Pahamnya? Jadi bagaimanapun orang merayu kita kayak iblis merayu Adam. Ada iblis kan merayu Adam dia. Ang lain nak selamo di Surogo. Gitu katanya kan? Kalau nak Surogo, ikutin. Dia lebih tua dia yang. Kan ya? Alun yang lahir lah. Ambolah beribadah dengan malaikat. Tentu kepada ayah Adam alaihissalam. Andainya Adam pegang SK dari Allah, Allah katakan ini musuhmu, izhab innaka rajim, pergi kamu terkutuk. Itu di depan Adam semuanya. Masa dia membisikkan kebaikan untuk kita? Tetapi gitulah syubhat itu, kalau didengar memang banyak pakar. Dan ingat, ahli syubhat itu rata-rata cerdas. Ahli syubhat rata-rata cerdas. Jelas Pak? Kalau dah jelas selesai kita? Belum, baru mukadimah. Nah, kemudian ada SK, kita harus ikut SOP juga. Betul? Kalau andainya masjid ini dikontrakkan, ditenderkan, lalu disepakati ini dan itu speknya, dibuat tak sesuai spek, cair dananya? Enggak. Jadi tuan-tuan, sholat isya berapa rakaat? Kalau saya 2. Oh jamaah. Kalau saya 2 karena musafir ya. Tapi kalau saya ikut tuan-tuan, saya ikut 4. Nah, ini SOP-nya. Nah, bila tuan-tuan salat 2 rakaat, ya, kemarin ketika beliau berkunjung dengan kita di Torang Sari Bulan, disuruh saya di imam. Saya bilang saya musafir, enggak apa-apa kami nambah. Enggak, daripada mengurangi bilik tuan-tuan, biar saya nambah bagian saya. Ya, paham? Sebab kalau saya sholat 2 rakaat beliau tidak berjamaah, sah? Betul? Tapi kalau beliau jadi imam 4 rakaat, saya keempat-empatnya berjamaah. Maka saya minta beliau duluan, karena SOP-nya seperti itu. Jelas? Alhamdulillah. Salat subuh berapa rakaat? 2. Nah, biar bagus jadikan 5 misalnya. Ya Pak? Enggak sesuai SOP. Zikir subhanallah selesai salat berapa kali? La ilaha illallah berapa kali? 100. La ilaha illallah selesai salat. Ada dalilnya. Ada SOP-nya. Mana? Oh, saya lagi. Nah, SOP-nya setiap selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dibaca? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Naam. La haula wa la quwata illa billah, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba tuan-tuan misalnya di hari Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu afdhaluz zikri fa'lam annahu
La ilaha illallah. Sesuai SOP apa tidak? Sesuai SOP? Enggak kan? Sebab Nabi setiap Jumatnya tidak diriwayatkan seperti itu. Berarti membaca la ilaha illallah betul punya fadilat, ada SK-nya, tetapi SOP-nya tidak pas. Saya nak tambah subhanallah daripada 33 lebih baik 99. Ya kan? Bagaimana? Boleh? Boleh? Enggak sesuai SOP. Nah, segala amalan ke sini. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Sebab kita pulang mesti laku jualan kita. Mesti laku pekerjaan kita. Mesti cair pahala kita. Apa sebab? Karena amalan itulah yang akan membuat kita dapat rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin. Apa makna muhsinin? Profesional. Kapan seseorang dikatakan profesional? Bekerja dengan SK sesuai SOP. Siapa yang paling profesional dari umat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita bikin proposal, tanya ke yang proposalnya diterima, maka kita pun buat proposal amal kita kepada yang amalannya pasti diterima. Jelas? Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menikmati indahnya surga. Coba lihat untuk masuk surga, apa kata Allah SWT? Untuk masuk surga selalu dikaitkan dengan jazaan bima kuntum ta'malun. Balasan terhadap apa yang dulu kalian kerjakan, dan kerja itu tak diterima kecuali kerja yang profesional. Ada SK, ada SOP dan ditaati. Kalau tidak, tak profesional. Oleh sebab itu maka pelajarilah atau belajarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya kita, kenapa mungkin Ustaz Dipi ini terkesan keras. Kenapa dia tuh tidak mau mengada-ngada dalam agama? Iya, mengada-ngada itu tidak sesuai SOP. Atau tidak ada SK sama sekali. Saya tidak mau saya berspekulasi kaum muslimin. Surga itu mahal. Tuan-tuan pulang nanti bawa cek kosong. Awak nak beli rumah, bawa cek kosong. Yakin tak? Nyata tuh ceknya. Kinilah main kartu ATM. Kita bawa kartu ATM. Betul, warna ATM-nya sama. Apa yang ATM yang paling bagus? Tidak jumpa nyuruh saja. Ya, ya. Yang paling banyak duitnya apa? Warna ATM-nya Pak? Hitam ya? Gold ya. Nah, ikut cuma apa? Ya muslimin dan muslimat, walaupun ATM-nya gold, silver apa gold? Gold, antum punya? Tidak punya, boleh pinjam kan? Sekali gesek jadilah. Tapi kartu kredit tidak mau saya. Saya maunya kartu debit. Baik kaum muslimin dan muslimat, walaupun kartunya bagus, tapi kalau kosong, yakin tidak beli rumah? Yakin tidak beli rumah? Tidak yakin. Makanya orang-orang yang tak punya SK, tak sesuai SOP, selalu marah, selalu risau kalau disalahkan. Apa sebab? Karena memang sendiri tidak nyaman. Orang bekerja tanpa SK, orang yang bekerja tak ikut SOP, pasti tidak nyaman. Maka keedahnya selalu jangan sembarang menyalahkan. Kita bukan sembarang menyalahkan, kita juga tidak mau menyalahkan orang kok.
Cuman kita menunjukkan yang benar itu ini. Sebab apa? Ini dari Nabi yang dijamin masuk surga. Ada yang tanya ke saya, Pak, mohon maaf ini, Ustadz, ini kaum profesional ini, maksudnya orang intelektual, calon doktor. Ustadz, memang kita harus mengikut Nabi dalam segala hal? Antum bertanya tentang hukum fikih atau tentang hukum akhirat semua? Kalau hukum fikih ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Betul, saya tidak paksa antum ikut Nabi dalam segala hal. Karena ada yang wajib, ada yang sunat. Gitu Pak ya? Tapi kalau antum tanya hukum akhirat, saya nanya ke antum, siapa yang pertama masuk surga? Siapa yang pertama masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tuan-tuan nak cepat masuk surga, merapat ke orang yang jauh dari amalan Nabi atau yang dekat dengan amalan Nabi? Dekat dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau seragam Nabi misalnya berseragam korpri, awak pakai seragam pemuda Pancasila misalnya kan? Jauh nak barisan kita dari Nabi? Jauh nak? Jangan ditafsirkan macam-macam ini ya. Saya hanya buat perilustrasi saja. Andainya Nabi ini barisan orang-orang yang salatnya begini, lalu kita salatnya mengikut cara yang lain, kira-kira barisan kita dekat dengan Nabi atau tidak? Tidak. Maka merapatlah selalu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bukan semua yang dilakukan Nabi bukan semua yang dilakukan Nabi mesti kita ikuti, betul secara fikih. Tapi kalau antum nak masuk surga lebih awal, maka dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 langkah, di mana 100 langkah pula berjalan belakangnya. Nah, kalau sudah merapat dengan beliau, insya Allah cepat terpanggil atau lambat? Cepat terpanggil. Sebab nanti dalam sistem hisab Allah Subhanahu wa taala kan ada yang teraplikasi, ada yang tidak. Error. Kalau error, apa sebab? Masukkan SK. Tidak ada SK. Atau masuk SK sesuai SOP, ternyata tidak. Akhirnya, natijahnya, amalannya ditolak. Sedih tidak waktu itu? Sedih tidak itu? Sedih sekali. Wujuh yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu makanya Ustaz dipilih nak tunjukkan, atau Ustaz yang lain nak tunjukkan ini jalan yang tak bermasalah ketika dihisab di hadapan Allah tabaraka wa taala. Dapat? Sekarang kita masuk surga. Mau masuk surga? Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis, untuk mengejar pulang itu memang harus cepat. Selalu disuruh cepat, bersegera. Ya kan? Tidak boleh terlambat. Tapi kalau untuk masalah dunia, bahasanya tidak ada anjuran begitu keras. Misal, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Apabila disuruh untuk salat Jumat, segeralah berzikir, jangan lambat. Tapi ketika selesai salat, apa kata Allah SWT? Fantashiru fil ardi. Ketika untuk mencari akhirat, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan akhirat, dunia. Wala tansa. Jangan lupa. Artinya akhirat harus lebih dahulu. Orang sekarang bilang harus 50-50, tidak. Harus semuanya menuju akhirat. Sampai masalah dunia pun harus karena
akhirat. Rugi kita. Udah capek kita bekerja cari nafkah, tidak ada pahalanya. Tiba di rumah, istri marah pula. Hanya segini dapat banget ya kan? Tapi lebih baik kita lillah, supaya lelah kita lillah, lelah lillahi ta'ala. Nah, kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah, sabiqu fastabiqul khairat. Ini hafal nampak ya, ayat favorit ini. Fastabiqul khairat dan sebagainya. Kenapa kaum muslimin? Karena memang Nabi katakan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat, barang dagangan Allah itu mahal. Wa inna sil'atallahi al-jannah. Ingat, dagangan Allah yang hendak kita beli itu adalah surga. Oh, bicara tentang surga sampai subuh tidak selesai lah. Ya, itu baru sifat terendah dari surga yang disebutkan. Dalam surga ada wildanun mukhalladun, yaitu dayang-dayang yang abadi. Kaum muslimin, kaum muslimat, ibu-ibu ya, ingat, ibu-ibu ini di surga lebih cantik dari bidadari. Tidak mau? Mau tidak lebih cantik dari bidadari? Tidak, iyalah. Lebih cantik dari bidadari. Ulama menyebutkan, karena apa? Istimbatnya dari bahwa sifat yang disebutkan di surga sifat terendah, dan di antara yang disebutkan dalam surga itu ada bidadari. Nah, itu pun ikhwan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, itu pun disebut dalam sebagian riwayat dari Nabi SAW atau di sahabat, andainya wanita bidadari surga itu meludah sekali ke dunia ini, meludah sekali, tahu ludah Pak? Air liur, manis seluruh samudra ini. Nampak risau tuan-tuan, nampaknya kena penyakit gula pula di surga. Ingat, di antara nikmat surga, kan sudah bilang tadi, ada toilet? Tidak ada, sebab seluruh yang dimakan ragadan, semuanya bergizi, tidak ada yang jadi ampas. Ampasnya keluar melalui keringat-keringat ahli surga. Dan ingat, keringatnya itu baunya seperti minyak kasturi, tapi bukan kasturi yang dijual oleh orang Arab sekarang tuh 5 rial satu botol, bukan. Nah, berapa kasturi sebotol sih? Iya, tidak pernah beli antum ya. Dikasih terus. Oh ya, masya Allah. Ini kayaknya nyindir saya nampaknya. Saya tidak ada beli yang mahal nah. Kemarin beli yang 5 rial mau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Minyak kasturi. Itu kan ikonnya minyak wangi adalah kasturi. Keringat bau kasturi. Kalau kita di dunia keringatnya bau? Tidak jelas baunya, macam-macam. Sampai saya pun hafal keringat orang Benua ini begini baunya. Benua ini keringat. Jadi kalau sholat kadang berjamaah itu saya sudah tahu tuh. Sampai sendawa orang pun hafal saya. Iya. Kalau sedang sholat baun sendawa kan. Kalau baun durian ada payah kumbu tuh mungkin. Bawang putih ini, kalau kacang-kacangan ini saya sudah hafal Pak. Iya. Allah mustahil. Bau keringat pun dah hafal. Saking sensitifnya hidung saya waktu itu. Pak, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di surga tidak ada la yataghawwatun wa la yatabawwalun wa la yamradun wa la yat'abun wa la yanamun. Di surga orang tak buang hajat besar. Jadi tidak usah lagi antrian di WC, tidak ada.
Tidak ada lagi bau pesing di WC-WC yang berdiri itu. Makanya WC-WC berdiri itu ditiadakan aja di seluruh masjid. Apakah di seluruh bendara? Karena yang paling pesing baunya yang berdiri itu. Nah, kemudian tidak sakit, dan yang wanita tak haid dan nifas. Ini yang paling dikhawatirkan oleh bapak-bapak. Iya, biasa haid dan nifas, apalagi yang punya satu. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin. Terus di surga, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil, kami cabut segala penyakit hati, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sehingga mereka orang-orang yang duduk bersaudara, tidak ada hasad-hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tak ada kesumat, ya, tidak ada cemburu. Pokoknya semuanya Masya Allah. Mau enggak? Mau? Hah? Ikuti SOP dan urus SK. Kalau tidak nanti takut kita masalahnya prosesnya lambat. Kita ingin hisab kita, hisabnya yasiran, hisab yang mudah. Pakai KTP palsu, nanti terekam oleh alat detektornya, tertangkap kita kan? Ini dilambatkan hisabnya. Tapi kalau semuanya barang asli, semuanya barang asli dan teraplikasi ke sistem, hitungannya cepat. Bahkan di akhirat nanti di padang mahsyar, Allah Maha tahu, semua kita akan diajak berbicara dengan Allah. Bagi yang mengingkari berbicara, tengoklah nanti. Kan ada yang tidak percaya Allah bercakap. Dia percaya HP bercakap, Allah bercakap tidak percaya dia. Iya Pak. Karena kalau bercakap mesti punya lidah, mesti punya mulut. HP ada lidah, ada mulutnya, kok bisa bercakap? Tidak percaya, kita hubungi. Nah, wih, sudah jam 8 Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Kita tambah. Itu baru yang ditunjukkan sifat terendah surga. Saya katakan, kata ulama, yang disebutkan tentang sifat surga dalam Al-Quran dan hadis itu sifat-sifat ibaratnya kulit-kulitnya. Kalau inti-intinya Nabi katakan dalam hadis qudsi, ini ada tuli ibadiyas salihin fil jannati ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Saya sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh di dalam surga itu nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam pikiran. Sekedar gambaran saja Pak. Didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Ada di sini yang paling menderita di dunia? Yang paling menderita di dunia. Nanti di akhirat dicelupkan satu celupan ke surga. Lalu ditanya kepadanya, hal ra'aita bu'san qat? Pernah tak kau melihat atau merasakan penderitaan selama ini? Qala la ya Rabb. Hilang sakitnya penderitaan di dunia itu hanya satu celupan. La ilaha illallah. Bagaimana dengan orang yang Masya Allah melenggang masuk ke dalamnya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Semua yang antum bayangkan kesenangan itu hanya bayangan antum saja, kecil, tapi di surga lebih daripada yang kita bayangkan. Antum bayang di surga nak dapat istri berapa?
Coba kira-kira aja. Takut terdengar yang di sana. Hah? Di sana tidak cemburu dia, di sini aja dia cemburu. Dah, kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan dia tidak cemburu lagi. Sehingga selepas kajian ini disuruh masuk surga. Apa nambah pun. Suruh masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau kita dah tahu yang apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang nak kita tuju dan kita dapatkan. Gambaran kecilnya saja sudah sebesar itu. Baun surga saja dari jarak tempuh 70 tahun terbau harumnya. Terus ya, terbayang tak? Dari jarak 70 tahun perjalanan terbaun harumnya. Bagaimana kalau dengan di dalamnya? Kalau mengerling bidadari itu di muka bumi ini terbakar kita semuanya. Terus macam mana besok tu Ustaz? Hah? Itu saking Masya Allah matanya. Saya tak terbayang dah. Nah, kalau pasti dapat, saya mau mati sekarang. Nah, cuma kan tak pasti kan? Tapi saya berharap mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali dapat. Mau kan? Hah? Maka jangan lupa selalu di depan kita terbayang ingin pulang kampung. Yang kedua, bahwa kita di sini hanya di rantau atau dalam perjalanan. Orang rantau, orang perjalanan ingin segera sampai. Yang ketiga, bahwa orang yang pulang tidak boleh tak bawa bawaan. Sebab di sana calon istri kita banyak yang menanti. Kita satu aja menanti sudah deg-degan kita. Harus tebal dompet kita. Harus banyak isi rekening, iya kan? Apalagi kalau ramai yang menanti. Maharnya mahal. Tidak bisa dengan berkhayal. Tapi harus siap untuk berkorban. Yang keempat atau yang kelima, bahwasanya pekerjaan di dunia itu menghasilkan bawaan sangat banyak. Tinggal rajin-rajin buka kitab Al-Quran dan hadis. Sangat banyak lowongan kerja di situ. Makanya orang mukmin tidak ada istilah menganggur. Harus tidak ada yang menganggur, pekerjaannya banyak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sedang tidur pun ada kerja. Sedang tidur pun ada pekerjaan. Dan ingat, pohon-pohon surga itu ditanam dengan lisan-lisan kita yang selalu berzikir pada Allah. Ringan di mulut, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak menyita waktu. Bapak-bapak sambil cangkul misalnya, ada cangkul di sini lagi, masih ada, atau sambil membaca, ibu-ibu sambil menanak atau sambil mengasuh anak. Tapi ibu tidak mau lagi banyak anak sekarang, takut dia. Padahal anak-anak itu salah satu sebab kita cepat masuk surga. Banyaknya ibu-ibu yang tidak patuh pada suami, sebab terbesarnya karena anaknya sedikit. Anaknya sedikit. Kalau coba anaknya banyak, habis jatah bicaranya pada anaknya. Tapi ketika anaknya cuma 2, suami yang dapat bagian. Iya, istri itu, wanita dalam penelitian di Inggris punya jatah bicara sehari 24.000 kata. Awak yang laki-laki 7.000 cuma. Tentu kalah lah kita. Jadi kalau berdebat nanti dengan istri tidak usah dilanjutkan. Kalah kita. Serius ini, pasti kalah. Apalagi yang namanya ibu-ibu tak ada yang salah. Makanya bapak-bapak siap selalu minta maaf. Saya sebentar lagi harus minta maaf kayaknya ini. Janjinya tadi sampai jam 7.30, sekarang sudah jam 8 lewat. Ya Ustaz?
Kalau gitu saya tidak jadi pulang nih, sini aja lah ya. Biar tidak ditanya nanti kenapa lambat. Hah? Tapi saya suka minta maaf, tidak apa-apa. Saya coba itu, dikritik, ya. Kalau saya debat, ikutkan ego, masa awak doktor tamat Madinah dikritik oleh yang tamat fakultas perikanan? Iya kan? Ikut ego kan begitu? Siapa lo? Enggak. Saya jawab aja sambil tersenyum. Senyum penuh makna. Benar deh, kamu yang benar, abang salah. Insya Allah tak akan diulangi lagi. Terlepas salah siapa yang jelas, ngaku aja salah. Masya Allah, tidak lama datang kiriman bintang, bunga. Ya. Coba kalau saya jawab, masa tamat perikanan berani-berani menegur Ustadz, tambah lagi dengan kalimat viralnya kan? Apa yang terjadi? Pasti emosinya akan Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal taat itu adalah secepat-cepat jalan menuju surga. Maka ibu-ibu, ya, ingat itu, suami itu adalah kunci surga kita atau peluang masuk neraka. Bapak-bapak jangan mentang-mentang awak pegang kunci, ya dijual mahal pula, sengaja pancing-pancing amarahnya. Enggak, pandai-pandailah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ingat, kita harus bawa bawaan, dan Allah siapkan banyak lowongan kerja. Dan sekali lagi, jangan bekerja dulu sebelum SK turun, dan jangan kerjakan kecuali sesuai SOP yang sudah ditentukan. Banyak rayuan, banyak bisikan, anggap saja seperti iblis dulu merayu Nabi Adam alaihissalam. Kan kita minta, Ustaz Dipi misalnya, buat amalan ini katanya. Ustaz, ada SK-nya. Kalau dia keluarkan SK nih jelas. Kalau Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ijma'nya sahabat, ijma'nya ulama, siap. Lalu SOP-nya mana Ustaz? SOP apanya bapak-bapak aja lah, buat masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Enggak, SOP-nya sudah ada, supaya nanti di saat validasi untuk menyesahkan atau tidak dalam hisab Allah tidak bermasalah. Mau bermasalah di akhirat? Nah, lama kita menunggu kaum muslimin. Memang padang mahsyar itu sehari, cuman lamanya hanya 50.000 tahun. Nah, sempat pula kita namanya huruf Z pula terakhir dipanggil. Terakhir dihisab, bukan berdasarkan huruf, tapi berdasarkan amal. Maka kerjakanlah sesuai SOP yang telah ditetapkan, supaya kita jadi orang profesional. Jelas? Kalau sudah jelas, saya tutup saja. Sebenarnya untuk selanjutnya beliau yang akan sebutkan nanti bagaimana surga itu. Sungai mengalir, pohon-pohonnya berjalan orang di rindangnya. Pohon itu 100 tahun perjalanan belum selesai. Ya kan? Awak gara-gara sebatang pohon advokat di perbatasan sampai putus silaturahim. Jangan sampai. Iya. Ini pohon surga itu besar, buahnya lebat, kemudian kutufu hadaniyah, tangkai-tangkainya tinggal, bahkan sambil baringan bisa makannya di tangkainya. Manisnya deh, payah nyipatinnya Pak ya. Andainya kalau saya tahu pasti masuk surga, saya siap kapanpun dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau belum pasti, maka saya mohon diberi waktu lagi, semoga bisa menambah amal saleh nanti. Tapi tidak ada pertanyaan, kalau pertanyaan sama bukti saja nanti. Ya, saya kira kalau saya tengok-tengok gayanya sudah paham semua. Ya, sudah paham semua. Ya, saya kan kalau belajar ngajar itu udah paham anak-anak. Kalau ngajar di kuliah gitu juga udah paham. Kalau tengok waktu udah paham semua. Bukan, waktu udah habis. Kalau waktu habis pasti semua bilang sudah paham.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para tuan guru di sini, pada Nenek Mama Buno Kandung, khususnya pengurus Masjid Daya Kubang Payakumbuh ini. Yang salah itu kelemahan saya, tidak usah diingat-ingat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, semoga mengangkat martabat kita. Silakan diamalkan, dibawa pulang, disimpan, dan juga disebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.